بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang mana nikmat yang sangat banyak ya Ustaz, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat mata, kita bisa melihat, nikmat kekuatan tangan, nikmat lisan kita, nikmat kaki, dan nikmat yang lain sebagainya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang paling besar adalah nikmat agama Islam. Dan nikmat yang lebih besarnya lagi, kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita berselawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah kita ketahui adalah manusia paling baik di permukaan bumi ini, mulai dari para rasul dan para nabi. Maka kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Ustaz dan kita semuanya ingin bahagia hidup di dunia ini dan di akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Anak Ustaz yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala yang berada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kepada Ustaz, kepada antum, keluarga Ustaz, dan para ustaz-ustaz kita. Allah beri kesehatan dan Allah jauhkan dari kita berbagai cobaan, ujian, dan musibah. Kita lanjutkan Ustaz pembelajaran kita, yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah. Kita masuk kepada bab 3, makna umrah dan haji. Jadi kita akan membahas yaitu umrah dan haji. Poin A, pengertian umrah. Umrah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-umratu, yang berarti ziarah atau mengunjungi. Jadi pengertian dari umrah adalah berziarah atau mengunjungi. Pengertian umrah menurut syariat yaitu berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i, berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah, dan mencukur rambut, tahallul. Jadi kita berziarah ke Baitullah, kota Mekah, yaitu untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali berkeliling. Kemudian
kita melaksanakan sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, dan kita tahallul, yaitu mencukur rambut. Kita masuk poin B, yaitu poin B ya, yaitu hukum umroh. Apa sih hukum umroh? Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Akan kita pelajari. Hukum umroh, sebagian ulama berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa berpendapat hukum umroh adalah wajib sekali seumur hidup. Selebihnya disunnahkan mengerjakannya satu kali setiap tahun. Hukum wajib tersebut disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan antara perintah melaksanakan ibadah haji dengan perintah menunaikan ibadah umroh. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum keduanya adalah sama. Jadi hukum haji, hukum umroh, sebagian ulama berpendapat keduanya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi kita harus sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah semuanya karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia tapi karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kita lanjutkan anak Ustaz. Kewajiban melaksanakan umroh disebutkan juga dalam hadis. Jadi tidak hanya dalam Al-Quran, namun dalam hadis juga. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang hakikat Islam, beliau pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat. Wa tahujjal baita wa ta'tamira, berhaji di Baitullah dan melaksanakan umrah. Wa ta'tasila
minal janabah, bersuci dari junub, wa tutimmal wudu, menyempurnakan wudu, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Daraqutni. Jadi Ustaz, sangat jelas bagi kita ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum umroh dan haji sama, yaitu sama-sama wajib. Sebagaimana dijelaskan di sini bahwa Rasulullah menjelaskan Islam, kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah dakwah para rasul dan para nabi. Agama tauhid, agama yang lurus. Kita ketahui mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan, yaitu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian baru mendirikan salat, kemudian membayar zakat dan berhaji ke Baitullah dan melaksanakan umrah. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa haji dan umrah disamakan di sini, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah dan melaksanakan umrah. Jadi haji dan umrah sebagian ulama mengatakan sama-sama wajib. Kemudian menyempurnakan wudu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi anak ustaz, ini sangat penting bagi kita. Kalau antum sudah besar atau orang tua antum sudah memiliki uang dan sanggup untuk melaksanakan haji dan umrah, maka laksanakanlah ke Baitullah. Karena ini adalah syariat agama kita, yaitu agama Islam. Ya Ustaz, untuk hari ini aja yang bisa disampaikan. Kalau ada kesalahan Ustaz, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.